Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa dalam mata kuliah ekonomi manajerial. Selamat datang di OLU, Online Learning UHAMKA, untuk mata kuliah ekonomi manajerial. Mata kuliah ini akan lebih mudah saudara ikuti jika saudara sudah mengambil dan lulus mata kuliah matematika ekonomi, statistika, makroekonomika dan mikroekonomika, serta ekonometrika. Jadi sepertinya sih semua sudah ambil mata kuliah ini. Karena saat ini saudara semester 5, itu mata kuliah sebelum semester 5. Perkuliahan dilakukan secara daring sebanyak 14 kali pertemuan ditambah ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Kehadiran dan partisipasi ditandai oleh respon saudara pada setiap pertemuan, mungkin berupa kuis atau respon yang lain. Tugas-tugas diberikan sebanyak 6-8 tugas, tetapi nilainya akan hanya diambil dari 4 yang terbaik. Sebenarnya tiap kali pertemuan itu ada latihan soal dan diskusi, tapi nanti kita lihat bagaimana perjalanan. Materi kuliah umumnya berupa pembelajaran dalam bentuk video yang disimpan di YouTube. Sebagian dari saudara pernah mengambil mata kuliah saya, misalnya makroekonomika atau ekonometrika. Itu sudah tahu bagaimana kegiatan perkuliahan itu dilaksanakan. Bagi yang pernah unsubscribe, silakan subscribe lagi. Bagi yang belum pernah, silakan subscribe sebagai tanda bahwa saudara terdaftar pada mata kuliah ini dari saya. Kemudian untuk jadwal UTS dan UAS diatur oleh fakultas. Pertemuan dapat mengikuti jadwal yang ditetapkan oleh fakultas, tetapi materi sudah akan tersedia di OLU seminggu lebih awal, kecuali barangkali untuk pertemuan pertama karena OLU-nya masih belum semua siap. Kemudian alokasi waktu setiap pertemuan itu ada 3 kali 50 menit ya. 50 menit pertama saudara diminta untuk menyimak video atau tayangan lain yang disediakan. Biasanya satu video itu sekitar 15 menitan sampai 20 menit lah. Tentu saudara bisa menontonnya berulang-ulang. Di 50 menit kedua, saudara perlu kertas dan pulpen. Kemudian telaah pertanyaan-pertanyaan atau kuis yang diberikan. Cari jawabannya pada materi pertemuan yang disediakan. Atau jika perlu silakan saudara cari juga dari rujukan lainnya. Dan pada 50 menit ketiga, jawaban yang saudara siapkan dengan tulisan tangan tadi dipoto dan silakan diupload di OLU sebagai lampiran pada lembar jawaban yang disediakan. Nah, jawaban saudara ini akan mengindikasikan kehadiran dan partisipasi saudara pada setiap pertemuan. Selanjutnya tentang rencana pembelajaran semester. Yang pertama saya sampaikan deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini berkaitan dengan penggunaan teori dan analisis ekonomi dalam pembuatan keputusan satu organisasi. Organisasinya bisa organisasi bisnis, bisa organisasi pemerintah atau organisasi publik, organisasi politik bahkan juga bisa juga menggunakan teori ekonomi dan teori keputusan. Teori ekonomi dan metode kuantitatif diterapkan dalam keputusan manajerial, termasuk dalam penetapan harga, produksi, dan pemaksimuman keuntungan, yang tentu bisa dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan tujuan organisasinya.
Secara lebih spesifik, mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang tingkah laku konsumen dan teori permintaan, tingkah laku produsen dan teori penawaran, struktur pasar, dan praktek-praktek dalam kebijakan harga. Jadi, ekonomi manajerial ini akan membahas soal pengambilan keputusan dalam kondisi tertentu, ketidakpastian, dalam kondisi risiko, dan dalam situasi konflik. Informasi yang menjadi kunci dalam pengambilan keputusan, maka manajer harus bisa melakukan perimbangan sehingga tujuan akhir tercapai. Di sisi lain, ekonomi manajerial merupakan ekonomi normatif dan berarti akan memberikan saran serta langkah-langkah terbaik yang seharusnya ditempuh. Ada 3 tujuan utama dari mata kuliah ini. Yang pertama adalah untuk mengembangkan pemahaman yang komprehensif tentang teori ekonomi dan aplikasinya pada keputusan manajerial. Yang kedua, mengembangkan keterampilan dalam penggunaan metode, terutama metode kuantitatif untuk analisis keputusan manajerial. Yang ketiga, mengembangkan instrumen konseptual bagi pengambilan keputusan manajerial pada bidang-bidang produksi, harga, pemaksimuman keuntungan, bauran produk, perkiraan permintaan, dan analisis pasar. Capaian pembelajaran. Yang pertama adalah mengembangkan pemahaman yang komprehensif tentang teori ekonomi dan aplikasinya pada keputusan manajerial. Yang kedua, mengembangkan keterampilan dan dalam penggunaan metode kuantitatif untuk analisis keputusan manajerial. Yang ketiga, mengembangkan instrumen konseptual bagi pengambilan keputusan manajerial. Sub capaian pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan pengertian dan cakupan ekonomi manajerial, isu-isu yang dibicarakan dalam ekonomi manajerial. Yang kedua, menjelaskan konsep penawaran dan permintaan dan kondisi keseimbangan yang dihasilkan dari pertemuan penawaran dan permintaan. Yang ketiga, melakukan analisis kuantitatif terhadap permintaan dan mengaplikasinya pada persoalan-persoalan nyata yang ada di dunia bisnis. Yang keempat, menjelaskan teori perilaku konsumen, meliputi tujuan dari konsumen serta pembatasan-pembatasan yang ada sehingga konsumsi yang optimal harus dicari atau ditentukan. Yang kelima, menjelaskan tentang teori produsen yang mencakup optimasi produksi untuk memaksimalkan output pada tingkat pendapatan tertentu. Yang keenam, menjelaskan fungsi dan biaya produksi, turunan dari fungsi produksi, serta perilaku atau karakter dari masing-masing turunan fungsi tersebut. Yang ketujuh, melakukan estimasi fungsi permintaan atau penawaran dengan teknik statistika, serta mengevaluasi baik tidaknya hasil evaluasi tersebut. Kedelapan, menjelaskan tentang karakteristik beberapa tipe pasar yang meliputi struktur pasar, kinerja, dan variabel yang lainnya. Menjelaskan teori permainan, teori pertandingan lebih pas sebagai dasar untuk menganalisis pasar oligopoli. 10. Melakukan analisis pengambilan keputusan dalam suasana konflik. 11. Melakukan analisis pengambilan keputusan untuk kondisi informasi tidak lengkap atau kondisi ketidakpastian. Yang ke-12, menjelaskan tentang isu-isu peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi, kegiatan bisnis yang relevan. Yang ke-13, menjelaskan tentang analisis peluang investasi, konsep diskonto atau nilai sekarang yang dilakukan untuk evaluasi dan membandingkan berbagai alternatif proyek investasi. Formula evaluasi capaian pembelajaran dari 4 komponen: kehadiran dan partisipasi di kelas 10%, tugas-tugas yang diberikan itu nanti saya pilih yang terbaik. Tugasnya akan banyak tapi nanti akan saya pilih yang nilai yang terbaik, itu nilainya 20%. Ujian tengah semester, bahan kuliah minggu 1 sampai minggu 7, pertemuan 1 sampai pertemuan 7, dan ujian akhir semester bahan kuliah pertemuan 9 sampai pertemuan 15. Sumber belajar tentu selain bahan belajar yang
saya sampaikan melalui media ini ada sumber belajar yang buku teks yang saya pakai, yaitu yang pertama adalah Dominic Salvatore tahun 2005, cari yang terbaru, Managerial Economics, Ekonomi Manajerial dalam Perekonomian Global. Saya punya tuh edisi kelima, udah lama sekali. Yang kedua Papas JL dan Hirsley 1995, Managerial Economics. Yang ada masalah ini edisi ke-6, penerbit Bina Rupa Aksara. Kayaknya ini dua ini sangat mirip materinya, tinggal cara penyajiannya saja yang berbeda. Kemudian kegiatan pembelajaran ini saya bagi menjadi 16 pertemuan, sebenarnya 14 kali pertemuan plus ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Yang pertama adalah pengantar dan pendahuluan, teknik-teknik optimalisasi di pertemuan kedua, teori permintaan pada pertemuan ketiga, estimasi permintaan pada pertemuan keempat, peramalan permintaan pada pertemuan kelima, analisis dan estimasi produksi pada pertemuan keenam, dan analisis dan biaya, estimasi biaya pada pertemuan ketujuh. Di pertemuan 1 sampai pertemuan 7 merupakan bahan yang kita cakupkan di dalam ujian tengah semester. Selanjutnya di pertemuan ke-9 itu bicara tentang struktur pasar. Kita bicara struktur pasar bersaing sempurna, monopoli, dan bersaing monopolistik. Kemudian di pertemuan ke-10 itu kita bahas tentang oligopoli dan struktur arsitektur perusahaan. Pertemuan ke-11 teori pertandingan dan perilaku strategis. 12 itu kita bahas tentang kebijakan harga dalam praktek. 13 itu peran pemerintah dalam perekonomian. 14 tentang analisis risiko dan ketidakpastian, serta di pertemuan ke-15 keputusan investasi jangka panjang, terutama terkait dengan penganggaran modal. Dan di pertemuan ke-16, tapi jadwalnya tentu akan mengikuti jadwal yang ditetapkan oleh fakultas, itu ujian akhir semester, ujian tulis. Walaupun secara daring, ujian tulis itu pada prinsipnya saudara menjawab ujian dengan tulis tangan pada setiap pertanyaan. Biasanya akan terdiri dari 5 pertanyaan yang jawabannya membutuhkan jawaban esai singkat, lebih bersifat teori, dan 2 pertanyaan yang jawabannya membutuhkan hitung-hitungan. Saya kira sampai di sini dulu untuk pengantar ini. Mudah-mudahan saudara bisa memahaminya, dan jika tidak itu saya cantumkan di Olu apa-apa yang tercantum di dalam materi ini, terutama terkait dengan rencana pembelajaran semester. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.